Kita masih bersama dengan Bli Puja Astawa aka Hamis Daud. Kita juga hari ini masih akan ngobrol-ngobrol soal YouTube juga ya Bli Puja ya. Masih semangat ya hari ini. Waduh, Bli Puja ini selalu semangat karena diawali pagi-pagi main sepeda. Waduh, aktivitas pandemi rada bergeser tapi tetap produktif ya Bli ya. Apalagi kita kalau kerja di konten itu memang nggak ada cutinya ya. Terus kalau di sisi saya bekerja itu lebih kepada bagaimana membuat ide cerita. Oke. Posisi saya agak susah di situ. Karena bagaimana caranya kita membuat orang senyum, bayangkan. Iya. Jadi nggak mungkin saya bikin ide cerita yang sama kayak kemarin. Betul. Jadi berbeda. Ketika ada 1000 film ada 1000 kelucuan. Iya. Ayo di mana? Ide. Iya. Dan saya setuju komedian itu orang-orang cerdas loh. Kenapa? Karena mereka memikirkan kelucuan itu nggak gampang. Jadi, susah. Orang pada stresnya kalau sama dengan saya mungkin seperti ataupun yang lainnya berpikirnya sama. Jadi stresnya itu setengah mati. Iya. Membuat kelucuan yang tidak sama dengan kemarin. Kemudian saya harus banyak berinteraksi sama orang sehingga saya tahu bagaimana sih orang sebenarnya di dalam ranah bicara sehingga orang bisa lucu gitu selalu. Menggali orang, ngomong sama orang, ngobrol sama orang, dengerin orang ngobrol, kemudian sanut. Selalu. Iya. Observasi dulu, karena memang Bli mengambil dari sisi netralnya supaya semua orang ada benang merahnya gitu. Dapat hikmah lah istilahnya gitu ya dari video yang Bli Puja. Aduh, nggak segampang itu loh ternyata. Baik, ini kalau kita lihat di video-videonya Bli Puja, ini selalu ada meme. Tadi kita ketemu sama meme ya. Mama dari Bli Puja. Kalau di Bali itu panggilannya meme ya. Jadi sebenarnya untuk mama sendiri itu awal mulanya ikut tuh iseng atau memang diniatkan gitu, ini ada konten yang barengan sama meme, ikut aja lah gitu. Ada begini, ketika ada edukasi yang bagaimana saya selalu sering tunjukkan itu. Edukasi yang harus saya tunjukkan bosku, bagaimanapun orang tua lakukan, anak itu tidak boleh ngelawan. Iya, setuju. Ada beberapa video saya yang dia jewer kuping saya, dia lempar pakai kangkung. Kita nggak boleh ngelawan loh, karena apa yang ada di kepala orang tua tuh ingin anaknya jadi orang baik. Iya, setuju. Ketika ingin jadi orang baik, dia ingin semaksimal mungkin lakukan apa yang dia inginkan. Pokoknya kamu jadi orang baik gitu. Makanya kita sebagai anak harus harus manut. Mana ada orang tua kamu nanti biar jadi orang jahat, nggak mungkin. Iya. Dia pikir anaknya udah jadi orang baik, jadi orang mendisiplinkan. Dan setengah doanya, mungkin 75% doanya itu buat anaknya. Iya. Yakin saya. Semua ibu. Anaknya. Iya. Anak saya udah jadi A, B, C, D. Dia mungkin lupa berdoa buat dirinya sendiri malah justru. Kita nggak sadar itu. Iya betul. Dan doanya pasti buat anak saya biar ini. Iya. Lupa dia berdoa sama diri sendiri. Lupa buat apa dia berdoa, lupa buat anaknya. Setuju. Ini tuh mendeklarasi para milenial yang waduh di umur itu berani. Kita caranya edukasi ringan aja. Iya. Tuh. Iya. Dan itu memang langsung ayo gitu atau ayo atau gimana atau mame malu gitu. Kebetulan orang tua saya itu kan juga artis dia penari Bali. Wah, jadi sudah biasa di depan umum Bli. Oh, jadi jadi penari Bali itu dia biasa melakukan menari di depan orang banyak. Iya. Itu penari Arja dulu, jadi udah biasa. Ketika saya ajarin ayo gitu. Langsung ayo ya. Dan dia ketika mungkin begini, ketika dia syuting dengan anaknya, jadi tidak ada batasan, dia ngalir saja. Iya, ngalir. Jadi kayak nggak acting. Betul ngalir dan memang apa adanya seperti itu ya kalau. Ya marah aja ketika dia ngambek aja. Seperti itulah biasanya dimarahin. Adanya memang gitu. Iya. Jadi justru itu natural jadinya ya. Tapi kalau arti seorang ibu sendiri untuk Bli Puja gimana nih? Kalau saya sih, apa yang kita bisa berbuat sekarang adalah apa yang ingin orang tua kita inginkan. Artinya jangan sampai membuat orang tua kita sakit hati lah. Bahaya ya. Betul. Karena apa yang dilakukan sudah bisa semaksimal mungkin buat kita menjadi orang yang lebih baik lah. Betul. Jadi kalau saya penting banget sih. Dari kecil dia pelihara, dia perbaiki biar kita jadi orang. Kemudian setelah besar apa yang kita lakukan ya kita kan tidak seorang tua kita dia nggak ingin kok dia minta uang dari kita nggak. Iya. Ketika pun kita kasih uang, dia kasih siapa uangnya? Cucu-cucunya. Iya betul. Yang dia butuhkan adalah kabar baik dari kita. Iya. Dia cuma butuh kabar baik dari kita dan perhatian sedikit kita. Iya. Enggak. Betul.
apalagi semakin tua ya. Iya. Bu Puji pernah sempat menyinggung itu nggak, yang semakin tua orang tua itu justru semakin ini, sempat ada konten yang ini? Iya. Ada. Jadi saya sering intuisi begitu, Bu. Biasanya di kampus-kampus saya lakukan itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lupa dengan apa yang kita Kesibukan. terlalu banyak mengeluh kita. Ketika kita mengeluh, orang tua kita jadi pemikir. Iya ya, beban. Dan ingat, ketika orang terlalu banyak mikir dan cepat akan meninggal. Betul. Disangka Sobat TV umur Beli Puji berapa? Ini karena nggak banyak mikir, jadi awet muda. Ya, karena yang kita lakukan bagaimana caranya orang tua kita biar tidak mikir. Iya. Kita harus berkabar baik saja sama Karena beban kita, beban orang tua biasanya ya. Kalau kita ngomongnya selalu ngeluh, orang tua jadi akan memikir, ya Tuhan kenapa sih gitu. Jadi kalau kita misalnya happy saja, artinya memberikan informasi baik pada orang tua juga merekamnya baik. Iya. Kayak contohnya, udah makan, udah padahal belum, gitu ya, Beli Puji ya. Karena tugas makan itu buat kita sendiri yang melakukan. Orang tua kita nggak perlu dengar yang itu. Itu. Iya. Baik. Tapi Meme ini hari-harinya ngapain? Bercocok tanam, berdagang. Sampai saat ini masih? Sampai saat ini nggak mau di stop. Baik. Pokoknya berdagang nggak mau di stop pokoknya. Karena memang kalau di stop, orang tua itu akan stres. Iya. Itu adalah penghiburannya ya. Makanya dia akan happy ketika dia bertemu sama teman-temannya, Iya. ngobrolin tetangganya. Bener juga ya. Iya. Kita ngomong sama teman-teman, jadi kalau dia ketemu teman katanya di pasar, hilang jadi semuanya pikiran stresnya. Iya, setuju sih. Makanya, Ibu-ibu gitu. Ketika orang pensiun, maaf, jadi drop tiba-tiba karena apa? Karena nggak ada aktivitas. Kenapa nggak ada aktivitas? Iya. Otaknya tuh tidak rileks. Betul. Tapi kalau dia di kantor mungkin dia rileks, ngobrol, jadi hilang apa? Mungkin beban ya, pikirannya. saya nggak tahu itu, cuman dari coba kalau kebanyakan gitu, iya, pensiun betul. dia pasti langsung karena apa? Karena dia nggak kemana-mana, diam di rumah saja, nggak berubah aktivitasnya. Nah, ibu saya nggak mau pensiun. Oh Dia iya. terus selama masih sehat kasih gitu ya oleh beliau. Dia lebih happy katanya di pasar. Iya. Betul juga ya. Sekarang kalau misalnya dia sekarang kesini nih, kan dia nggak jualan nih, bingung dia. Ngapain ya, nggak enak, jadi lebih enak di pasar katanya. Iya juga ya, makanya dia jalan ya. Ngobrol, jadi ya orang tua berinteraksi. Memang sih kita kalau semakin tua malah justru pingin banyak aktivitas. Bosen. Iya. Sekarang orang tua saya umurnya, orang tua yang cowok sekarang umurnya 86 tahun, ibu saya umurnya 74 tahun. 74 tadi Meme? Iya. Oh, karena dia... bener rahasianya itu aktivitas sih, saya setuju, karena orang-orang tua ternyata yang nggak pikun, terus juga nggak pendengarannya nggak berkurang, jalannya nggak bungkuk, itu yang masih banyak aktivitas ya. Karena biasanya orang penjual di pasar tuh lebih kuat loh, strong. Iya. Perempuan Bali itu strong bener. Tapi bener itu fakta loh dibandingkan yang di luaran. Aduh, cuman Meme dulu pernah punya keinginan nggak? Beli Puji panggilannya apa kalau dari Meme? Kadek. Dek jadi polisi apa gitu dulu waktu kecil misalnya, atau guru gitu atau apa? Kenapa jadi akabri dulu? Sempat melamar sebagai akabri dan gagalnya di Magelang. Oke. Itu karena orang tua saya pingin jadi nggak punya, dulu tidak punya uang, cuman pingin anaknya bekerja. Baik. Satu rencana lakukan adalah dulu cari akabri, saya nggak bayar sedikit pun, lulus akabri, lulus dari Bali kemudian dikirim ke Magelang, di Magelang 2 bulan balik lagi. Gagal di situ, saya nggak melanjutkan. Orang tuanya ngotot, kamu ngapain nggak? Karena kalau udah gagal di situ bisa jadi di level di bawahnya, Syaba namanya tanpa tes. Wow. Langsung diterima jadi abri, cuman saya nggak pingin. Ini nggak ke sana, jiwanya nggak ke sana. Saya lebih memilih, udahlah saya ini aja, iya. Ini aja, cari yang lain aja. Iya. Akhirnya saya kuliah dengan biaya sendiri. Artinya karena saya atlet berprestasi dulu, saya atlet karate berprestasi, atlet nasional, sering berlaga di nasional gitu. Kemudian akhirnya sempat magang di salah satu ini di Singaraja sambil kuliah. Setelah kuliah ngajar sempat di sana di Singaraja. Dulu sih di bagian SIM dulu. Ini pegawai di bagian SIM sambil kuliah, kemudian akhirnya berangkat ke sini. Akhirnya. Oh, jadi setelah kuliah Beli Puja ke Denpasar. Oh, itulah akhirnya saya ingin cari pekerjaan yang membuka diri saya, membuka wawasan saya hingga bisa sesuai dengan kemampuan saya. Ternyata benar ngikutin naluri. Membuktikan ke Meme. Kalau di Singaraja itu kalau udah di zona nyaman, makan di orang tua, tidur di orang tua. Jadi kita mindsetnya
kita merasa nyaman aja. Iya, nggak mau keluar. Iya, yang saya lakukan adalah ketika saya keluar, terasa susahnya, hidup di kos susah, makan susah, baru ada tantangan sendiri. Apa yang agak kebuka pikiran kita. Iya. Kita lakukan biar kita bisa makan besok. Betul. Berpikir terus, nggak akan mikir gitu, nggak akan. Mau makan ada. Ibu udah ada. Nggak betul. Ya udah ada. Jadi kita nyaman aja. Kalau kita susah, akan berputar otak kita. Iya, setuju. Lakukan sehingga besok kita bisa makan. Iya, pandemi gini kan semua orang jadi bisa masak, ya itu berputar kan otak kan. Malu kita ngomong ke rumah, malu kan akhirnya kita melakukan sesuatu yang kita bisa. Itu yang saya lakukan. Dan untungnya memang itu adalah pilihan yang tepat. Betul. Pada saat kemudian pergi dari rumah. Mudah pun ketika saya berangkat dari Singaraja ke Denpasar tidak mudah sama sekali. Kos kemudian susah, kemudian gaji kecil. Saya kan jualan beras, jualan ini, jualan itu, jualan ban, jualan semua saya jualan pernah. Memang jiwanya Beli Puji ini bisnis jatuhnya ya, bukan kerja di orang ya. Bener, lebih suka jualan gitu. Bukan karena begini, berpikirnya begini. Orang tua saya itu biar bisa senyum besok. Harapannya begitu. Iya. Orang tua saya itu biar bisa bahagia, betul. Karena saya selalu berkomunikasi. Dek, kamu gimana? Aku sudah sukses. Padahal belum saat itu. Saat itu masih merangkak ya. Oh, yang bersukses, aku udah sukses di Denpasar. Selalu ngomong begitu ke orang tua. Orang tua kita bangga di situ. Iya. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan, berdoa lagi biar kamu sukses. Padahal saya itu masih merangkak banget dari kecil, pokoknya merangkak banget. Benar-benar ya. Tapi yang saya lakukan adalah saya bilang bahwa saya benar-benar saya sukses. Saya udah sukses banget. Sekarang saya makan sate kambing. Saya selalu ngomong pokoknya happy aja. Iya. Kenapa? Karena orang tua saya itu biar merekamnya happy. Iya. Karena kalau kita merekamnya, saya udah nggak makan dari pagi. Stres orang tua. Iya. Kepikiran nanti yang ada beliau sakit. Benar. Kita kepikiran juga di sini. Tapi yang kita lakukan adalah kita ngomong happy aja, dia kami happy aja juga. Gitu. Dan tapi doa juga kan, karena Beli Puji bilang saya sukses. Iya. Itu yang saya lakukan. Lalu ngomong-ngomong begitu. Jadi bisa dicontoh juga. Jadi kalau memang kamu nggak sukses, bilang saya sukses. Gitu. Jadi biar bisa sukses. Gitu. Iya. Lalu ngomong gitu kalau orang tua. Aku pakai dasi loh. Aku sekarang ngantor pakai dasi. Selalu ngomong gitu. Jadi, coba fotoin gitu, baluin gitu. Masa beleleng ya kalau lihat. Iya. Lihat sama aja ya bahasa Bali. Ninggalin. Ninggalin. Iya. Karena itu memacu kita juga untuk berusaha. Iya, benar. Pembuktian ya. Betul. Karena kalau kita ngomong sukses cuman kemudian ternyata enggak gitu kan jadi malu. Jadi benar. Berusaha biar bisa. Akhirnya begitu. Akhirnya ada motivasi diri. Betul. Iya. Memang awalnya harus ada dulu pemicunya nih. Itu ya pemicunya ternyata. Jadi punya mau nggak kan gitu. Itu kan pilihan. Iya. Kalau nggak mau ya silakan jangan lakukan apa-apa. Tapi kalau pingin ya lakukan apa-apa. Jadi kalau orang biasanya tidur 18 jam ya kamu mungkin 5 jam gitu. Jadi, iya. Emang harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan. Iya. Biasanya orang pada happy sama teman-teman kurangi itu. Saving. Iya benar. Dan satu hal, nggak malu. Iya. Jangan malu. Buang rasa malumu, do everything what you want. Iya. Itu yang saya lakukan. Karena ketika malu, apapun nggak sukses. Mau bisnis, mau apa. Iyalah. Iya. Orang kan pingin sukses, tapi nggak mau malunya. Padahal jadi satu tuh jalannya. Kalau di awal, kalau di merintis. Merintis betul. Malu memang, susah memang, berat memang. Cuman kan proses itu. Iya, this is proses. Beli Puji berapa bersaudara? Saya 3. 3. Oke, kakak waktu itu di Buleleng semua. Kakak sudah menikah di Dalung. Saya sama adik di sini. Di sini. Oh, jadi waktu merantau ke sini sama adik? Enggak, saya duluan. Oh, duluan. Tarik adik saya ke sini. Oh, oke, baik. Itu beda profesi semua ya, kakak, adik, pebisnis. Pedagang semua. Oh, bakat dari meme. Bakat dari meme. Karena pekerjaannya paling enak memang bisnis sih. Kita bosnya ya. Itunya turun di sini dulu. Itunya ya. Oh, iya. Senang aja tapi. Benar. Passionnya di situ ya lakukan yang saya suka. Passionnya di situ. Benar. Jadi nggak berasa bekerja kalau kita melakukan apa yang kita suka ya, Beli ya. Oke. Nah, dulu waktu saat awal-awal ada momen-momen indah nggak sih pada saat jadi YouTuber? Mungkin momen-momen paling lucu atau momen yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang. Yang paling memorable tuh yang mana, Beli Puji, untuk pas jadi YouTuber ini? Saya bangga ketika lihat itu di YouTube, di Facebook saat itu. Orang nonton tuh sampai beribu-ribu. Aduh, merinding gitu ya. Nggak pikir. Jadi orang biasanya kalau nonton video saya itu dulu di awal-awal paling-paling cuma 200-300 orang.
tiba-tiba ketika saya bikin video itu yang sedikit edukasi, yang nonton tiba-tiba langsung 500 melesat. Wow, terkejut aja, gila. Kayaknya saya bikin, oh mungkin orang pada suka yang begini. Bisa terbuka. Oh, dan itu rasanya tuh gimana? Merinding, iya. Langsung. Kakak nggak berpikir ini ada uangnya, enggak satu nggak berpikir. Jadi saya berpikir saya harus bikin konten yang mungkin edukasi, saya bikin konten yang orang lain suka dengan cara apa yang saya lakukan. Betul. Karena ini kalau udah begini ribuan, berarti saya memang harus punya sesuatu. Benar. Iya, saya harus memberikan ilmu. Ini nggak bisa cuman komedi-komedi aja gitu ya, langsung berpikir ya, manfaat untuk orang. Benar-benar, waduh, keren. Cuman untuk kedepannya nih Bli Puja nih, ini selain ada konten-konten atau kayak misi visi di dalam Bli Puja mau melebarkan apa ya, isi kontennya Bli Puja lagi atau enggak? Atau memang mau main di situ aja udah? Ya, saya justru bikinnya begini. Ketika saya mungkin main dengan orang yang berlogat Jawa, dilakukan, orang berlogat Sunda, orang berlogat Lombok, mungkin diameternya akan lebih berubah. Betul. Akan lebih melebar. Iya. Dan, apa namanya, kita kan hidup bernusantara nih. Benar. Jadi harapan saya sih bisa dinikmati sama orang-orang Nusantara gitu. Jadi lebih luas ya. Jadi Bli Puja didengar sama orang Jawa, didengar orang Sunda, Kalimantan dan lain-lain. Jadinya begitu sih. Iya, keren. Bisa dinikmati banyak orang lah. Ada cobaan nggak? Sempat nggak Bli Puja menemukan cobaan dan pada saat itu doa ibu yang Bli Puja anggap penolong gitu waktu itu pada saat Bli Puja mendapatkan cobaan itu gitu? Apa namanya? Dulu sih sempat, kalau saya berbisnis dia sempat naik turun. Ketika mungkin ada penipuan atau apa, mungkin sempat saya bermain saham. Oke, baik. Jadi yang kita lakukan ya memang harus, tapi saya nggak pernah ngomong ke orang tua kalau misalnya saya gagal di satu sisi itu. Saya selalu ngomong happy aja sehingga orang tua saya nggak jadi mikir. Iya. Dan hobi orang tua itu kan sembahyang, sembahyang. Iya. Dan saya juga lakukan itu. Artinya ketika saya di posisi apapun saya tetap sembahyang. Artinya orang tua saya tuh mengajarkan saya untuk tetap dekat sama Tuhan. Dari kecil mau beratur, artinya mau beratur itu apa ya? Kalau puasa pas nyepi. Jadi harus, pokoknya orang tua saya rajin banget sembahyang, dan orang tua saya mengajarkan itu kepada saya. Dan saya juga berkewajiban mengajarkan itu kepada anak-anak. Iya. Betul. Dan apakah itu susah? Enggak sih. Itu dari diri kita sendiri. Iya. Tidak ada yang berubah dari apa yang kita lakukan. Iya, nggak ada beban ya. Jadi pada saat jatuh ya hal pertama ya berdoa ya kan. Jadi bukan yang patah semangat. Karena begini. Tadi kan saya ngomong saya pernah bisnis, berarti kan segala macam. Iya. Kalau saya ngomong gitu berarti saya sempat gagal di situ, Coba lagi. Kalau kita nggak lakukan, kalau kita nggak pernah nggak terus berjuang, stop gitu, kita akan stop juga. Coba saya pernah jual beras, saya pernah jual meja, saya pernah jual furniture maksudnya, saya pernah jual bahan-bahan bekas, artinya kan di situ gagal, tapi kan terus dia bergerak saja. Kenapa? Karena ingin kita kan terus bergerak. Iya. Kalau kita diam mati, yang kita kan bergerak terus. Betul. Kehidupan terus berlanjut. Jadi sampai menemukan ini nih di sini oke, baru dilanjutkan. Iya. Karena pebisnis itu memang nggak ada yang langsung mulus sih. Iya. Nggak ada ya, pasti ada aja kerikil-kerikilnya ya. Ada. Iya. Dan peran Meme di sini mendoakan sampai akhirnya bisa kembali lagi, tough lagi, berjuang lagi. Waduh, ini terakhir nih Bli Puja, pesan-pesan buat sobat Lentera ETV ini yang masih mau berjuang di kala pandemi, ingin menjadi YouTuber, ingin menjadi komedian mungkin seperti Bli Puja. Karena itu sebenarnya bukan hal yang mudah. Waduh, ini mungkin pesan-pesannya apa dari Bli Puja? Iya, diharapkan sama teman-teman bahwasanya apa yang kamu bisa lakukan sekarang, lakukan sekarang. Iya. Artinya jangan meniru orang lain yang kita nggak bisa gitu, pura-pura bisa, jangan. Kemudian berbuatlah yang sedikit berbeda sama orang-orang sehingga orang lain akan melihat Anda. Iya. Dan ikhlas saja buat hidup. Sehingga ketika kamu lakukan sesuatu dengan ikhlas, dengan tanpa berpikir uang dulu. Jangan berpikir uang, ingat. Kamu akan melakukan sesuatu dengan ingat passionnya loh. Iya. Passion itu kesenangan. Betul. Ya, kalau kita sudah senang melakukan itu, jadi kayak nggak ada beban aja. Sukanya masak ya udah kontennya masak gitu ya. Jadi kalau kita pun tidak berpikirnya uang,
akan lebih mengalir saja. Dan ketika terus mengalir, mungkin kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari situ. Iya, iya, iya. Wah, sangat menginspirasi. Baik, untuk semua Beli Pujo waktunya ya. Pokoknya nanti, iya minum ini aja, rumput aja. Naruh minuman di mana? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Beli Pujo ya. Semoga kita akan secepatnya bisa ke panggung lagi. Sudah sangat kangen. Baik Sobat Lentera TV, inilah dia Lentera Inspirasi untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dengan banyak tips dari Beli Pujo, perjalanan dari beliau ya kan, hingga menjadi seperti sekarang. Kita akan bertemu dengan sosok-sosok yang lainnya yang bisa menginspirasi. Tetap lanjut saja untuk subscribe dan juga lihat channel kita ini, dan kita akan ke episode-episode yang selanjutnya. Bye-bye!